Kan penonton kita kan banyak. Iya, sudah. Sebenarnya kalau memang kita mau memahami tentang Allah itu memang kayaknya nggak habis-habis ya. Kadang-kadang, maaf, orientasi seks ini maksudnya adalah ada laki, ada perempuan, ada yang abu-abu. Abu-abu yang begitu ya. Yang ini. Jadi ada yang di luar laki dan perempuan, dia bisa aja seorang laki-laki tapi dia seperti wanita, seperti itu. Dan banyak sekali dari saudara-saudara kita itu menghujat. Ya, menghujat. Yang seperti itu dihujat. Atau yang laki-laki kelihatan laki-laki tapi mohon maaf dia kalau itu kan seperti wanita. Yang ini beda nih. Gayanya laki-laki, dia juga mohon maaf suka terhadap laki-laki juga. Jadi ini memang kayaknya belum pernah ada yang bercerita kayaknya di dunia kayaknya ya. Saya lihat referensi nggak ketemu. Dan itu banyak dari saudara kita itu menghujat. Ya, kita cerita dulu, kita buka. Banyak saudara kita yang menghujat. Khususnya yang memahami tentang agama. Kalau yang kurang begitu memahami, biasa. Atau yang memahami ada tapi sedikit yang nggak menghujat. Atau dia bukan urusan saya, kan gitu ya. Lebih ke itu bukan urusan saya. Nah, sebenarnya memang kalau kita sebagai seorang muslim, memang dilarang, menghujat itu dilarang. Yang benar adalah cari solusi untuk saudara kita yang seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya. Kita itu kan syiar untuk diri kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak. Kan syiar nih. Nanti kan kita juga syiar ke umum nih. Kalau kita itu dakwah, kan dakwah nih. Dakwah kan ada yang perempuan, kasih dalil perempuan. Atau kasih, kasus-kasus yang di dunia perempuan. Ke laki-laki ya kasih kasus-kasus atau kasih referensi yang dua dunia laki-laki. Nah, kalau yang setengah-setengah ini, itu kan kalau menurut saya nggak perlu dihujat, tapi cari solusinya. Kalau saya seperti itu. Solusi itu ya itu salah satu syiar. Solusi itu syiar sebenarnya. Kita tidak menghujat. Itu sebenarnya syiar untuk diri kita agar kita harus tahu kenapa mereka ditakdirkan, dijadikan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kan tidak mungkin Allah itu menjadikan kamu bencong, kamu wadam, kamu banci, kamu enggak seperti itu Allah itu. Ya kamu laki-laki, ya kamu perempuan. Kalau memang istilahnya dulu dikasihin, kamu itu ditanya agamanya, ya muslim semua. Jadi disitulah kita harus mengetahui takdir-takdir Allah. Walaupun barangkali kita tidak sampai, tapi mudah-mudahan kita hari ini mulai ada pencerahan. Insya Allah. Jadi begini, seorang anak yang dia dilahirkan laki-laki, kemudian bisa menjadi seperti wanita. Seperti wanita dulu. Bukan hatinya wanita. Seperti wanita, jadi sudah geraknya. Dulu biasanya, yang saya amati selama ini biasanya, dulu pada waktu ibunya mengandung, kemudian ibunya pingin anak perempuan. Nah, namanya ibu kan pingin anak perempuan. Kemudian yang dalam kandungan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala laki-laki. Tapi pada waktu dia tahu itu laki-laki, ini mulut, ini otak, sama hati itu tetap aja dia pingin perempuan. Nafsu berarti. Nah, pada saat orang tua itu pingin perempuan itu, kenapa dia begitu? Ya sehari-hari kelihatan ikhlas, tapi dia kemana-mana ngomong, sebenarnya saya itu pengen anak perempuan, padahal di sini tuh laki-laki. Disitulah karena dia nafsu dan dia tidak mungkin pada waktu keinginannya dia ucapkan Bismillah, ya Allah aku ingin anak perempuan. Nggak mungkin, pasti ngomongannya biasa aja, lewer biasa. Disitulah sebenarnya karena ada yang dia lakukan, ada yang dia inginkan, keinginan yang kuat kepada Allah. Wujud keinginan itu kan yang dia sampaikan kan kita sudah tahu. Perkataan orang Muslim adalah doa. Lupa di titik itu. Siapapun banyak lupa. Kita sendiri yang dakwah juga sering lupa.
Nah, pada waktu itu diucapkan terus-menerus menjadi doa. Akhirnya Allah mengizinkan banyak sekali makhluk yang wujudnya perempuan itu masuk ke tubuh si bayi laki-laki. Menyusup ke hati, menyusup ke pikirannya. Karena dianggap oleh Allah Ta'ala si orang tua tersebut itu protes, tidak mensyukuri. Padahal yang lain-lain itu banyak yang saudara kita itu belum punya anak itu banyak, tapi dia tidak mensyukuri. Nah, titik inilah mulai gejala itu muncul. Setelah mulai agak dewasa, mulai nih si anak mulai SMP, mulai dia suka dengan yang berbau-bau wanita karena ibunya begitu. Nah, inilah kesalahan sejak dari awal. Tidak mungkin Allah itu mentakdirkan seorang itu menjadi bencong. Enggak, saya selalu bilang enggak, tapi jangan kamu hujat, cari solusinya. Mencari solusi inilah ciri seorang muslim yang belajar takwa. Kalau ada sesuatu, cari solusinya. Solusinya ada. Kalau kenapa itu loh, kok bisa seperti itu lah? Allah jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Tahu anaknya, loh kok ini kok kayak sekarang pakai rok. Ini orang tuanya. Kan nggak tahu nih. Ayat ini sudah menceritakan, berarti ini ada kesalahan saya dulu. Kesalahan yang berhubungan anak saya laki-laki ke arah cewek, orang tuanya harusnya evaluasi. Nah, inilah yang tidak pernah disadari. Akhirnya kita yang sering dakwah nggak ngerti bahwa itu di awal dari situ. Kenapa nggak ngerti? Ya memang Allah belum memberikan hidayah pada kita yang dakwah, sehingga nggak bisa nyelesain. Taunya itu dihujat, taunya itu dikucilkan. Jangan, kalau saya jangan, kita cari solusinya. Nah, solusi inilah cara agar saudara-saudara kita yang seperti itu kembali kepada tauhid. Kan gitu, solusi itu kan seperti itu harusnya. Jadi nggak bisa, kalau dia mau loh, dia kita arahkan tapi dia masih melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Loh, kamu itu atau kita itu bukan malaikat. Kalaupun umpamanya kita dijadikan malaikat atid, tugasnya apa? Kan cuma mencatat. Nggak ada malaikat atid itu ada seorang berbuat dolim, mukul itu nggak ada, menghujat pun nggak ada. Kita harus pakai otak. Kita manusia. Pada waktu kita itu bertemu dengan saudara kita, saya bilang saudara karena seiman, ya. Saya nggak seiman. Saudara kita yang seiman tersebut itu ada yang tidak beres dengan masalah seksualnya, ya. Itu ujian untuk kita juga. Ujian mulut kita itu mau ngomong apa? Itu mau mencari solusi atau hanya mau menghujat? Atau mau memojokkan? Atau mau begitu? Kan enggak juga. Kita itu hidup disuruh syiar. Katakan walaupun satu ayat. Ya kan? Itu kan syiar bukan menghujat. Menghujat itu udah punyanya Allah aja. Berarti dari anak yang seperti itu yang lahir dari rahim seorang ibu, itu ada tujuan Allah untuk mengingatkan orang tua ini sebetulnya tentang apa yang pernah kuncinya itu seperti itu. Itu pengingat bahwa kamu ada yang salah dulu. Orang tuanya nggak inget-inget. Oh, orang tuanya nggak akan tahu. Mungkin terkadang orang lebih banyak berpikir karena orang bisa kayak gitu, boleh jadi karena lingkungan. Nah, lebih ke situ. Padahal bukan itu titik. Bukan itu titiknya. Awalnya bukan, ya? Lingkungan itu kan nyamannya aja. Menajamkan ya. Iya, nyamannya. Iya, kalau seorang itu tidak nyaman, umpamanya seorang yang agamanya bagus kumpul dengan preman, dia lihat nggak nyaman kayaknya. Ada basic gitu kali. Iya, ada basic. Yang membuat Dia nyaman di lingkungan tersebut, gitu loh ceritanya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa kita harus benar-benar memahami, kita sebagai seorang pendakwah itu harus memahami. Jadi nggak hanya menghujat kalau bisa. Cari solusinya. Solusinya gimana? Nah, kalau memang itu sudah ada jin yang kuat, yang terkunci oleh para ifrit. Berarti itu udah masuk jin ya? Udah masuk, yang terkunci kuat itu sudah. Itu sama seperti karakter manusia. Karakter manusia awalnya itu emosi pertama, emosi kedua, emosi ketiga. Seminggu hobinya emosi, itu lama-lama jin masuk.
Jin masuk itu karena apa? Kita itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kalau kita mengerjakan suatu kebaikan harus membaca. Siapapun orang, kalau dia marah atau mau marah, tidak akan pernah membaca Bismillah. Itu kunci nomor satu. Nah, pada waktu seseorang itu membaca Bismillah, walaupun yang dikerjakan perbuatan baik, insya Allah jin itu nggak akan masuk. Itu kunci. Kunci awal itu di situ. Dan kita nggak akan pernah tahu kenapa kita disuruh Bismillah. Nggak taunya pada waktu Bismillah itulah niat karena Allah Ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Dan itu jarang kita ucapkan, jarang sekali kita ucapkan. Makanan yang halal pun ketika kita lupa membaca bismillah sama itu ya. Masuk nanti. Iya. Tetap ada masuk, ada jin. Nah, ini orang nggak pernah tahu. Kita pernah praktek begitu Pak Ustadz ya? Ya pernah, ya. Untuk saat ini memang kita nggak bisa cerita, ya. Tapi memang benar. Jadi Bismillah itu bukan main-main, ya. Innamal a'malu binniyat itu nggak main-main, itu serius. Nah, di titik itulah pada waktu orang tua tadi itu, pada waktu dia ngomong itu sudah dianggap doa oleh Allah Ta'ala, padahal anaknya jelas laki-laki dalam kandungan, dia protes. Kan butuhnya protes tuh. Sebenarnya saya ingin anak saya itu perempuan, tapi ya ini laki-laki saya terima, tapi sebenarnya saya ingin anak saya perempuan. Nah, itu kan doa terus. Sehingga itu dilihat oleh Allah Ta'ala, kamu nggak ikhlas. Nah, pada waktu bayi ini rentan sekali. Bayi itu rentan, dia masih dalam bentuk embrio, ya, dari mulai tetes air mani, kemudian embrio ini kan rentan nih. Tubuh di situ itu ya, segumpal darah jadi embrio itu masih membentuk lagi jari-jari dan sebagainya. Itu rentan. Dan itulah jin sudah mulai masuk, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Iya, makanya kan kalau dalam hadis juga Nabi kan sampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Iya, betul. Setiap anak yang lahir itu kan dalam keadaan suci, iya. fitrah. Saya setuju sih bahwa tidak ada rasanya Allah menakdirkan manusia terlahir dengan keadaan yang seperti itu tadi, yang jadinya seperti itu jadinya. Tapi yang bikin menarik adalah gini, tadi benar Ustaz Abai, kita kan suka menjudge-nya bahwa itu karena lingkungan tuh Ustaz, iya kan? Hampir umum ya? Hampir umum. Ini umum. Ini bahkan psikolog pun jawabannya begitu. Oh gitu, sama ya? Kenapa mereka bisa begitu? Karena lingkungannya begitu. Tapi Ustaz Danu melihatnya bukan hanya di situ, tapi justru jauh itu. Ke titik yang lain tuh. Jangan-jangan orang tuanya selama ini berkata-kata yang kurang baik. Memang seperti itu. Takdir Allah. Rata-rata seperti itu. Berarti gini, Ustadz gini, saya ingin agak sedikit shifting ya. Iya, boleh. Berarti kalau bicara takdir, sebenarnya ketika Allah menghembuskan takdir di usia 4 bulan kandungan, ditiupkan roh itu, ya betul. Berarti itu dipengaruhi oleh ucapan si ibunya, si ayahnya, dan orang-orang sekitarnya. Cakep. Kenapa anak itu bisa terlahir normal, normal? Kenapa anak itu bisa terlahir tidak normal? Itu dari orang tuanya. Jadi kalau umpamanya saya boleh cerita, seorang anak, mohon maaf, ini bukan saya menjelekkan, enggak, ini koreksi. Anak dilahirkan kakinya kecil sebelah. Ya. Orang kan nggak pernah tahu, ini takdir Allah. Iya, betul. Tetapi dari mana takdir itu? Kita sering mendengar dalam Quran bahwa Allah tidak mendolimi hambanya. Kunci garis besar itu. Jangan bicarakan bahwa anak ini karena keinginan Allah. Bukan, ini sebenarnya Allah hanya mengizinkan aja seperti itu. Ini harus hati-hati. Makanya seperti itu hati-hati kita bicara. Kalau kita ingin benar-benar ingin masuk surga, dalam berbicara pun harus hati-hati. Karena ini sudah mulai dari sisi-sisi Allah. Jadi disentuh. Nggak mungkin Allah itu berbuat dolim pada hambanya. Ya kecuali hambanya tersebut yang mendolimi dirinya sendiri. Yang mana? Nah, oke, saya akan cerita. Kalau seorang anak, mohon maaf nih ya, bukan saya mau ini ilmu. Ayo kita koreksi. Karena ilmu ini bisa menjadikan catatan salah di hadapan Allah Ta'ala. Paham ya? Ilmu yang seperti ini. Contoh, ditakdirkan seorang anak kakinya kecil. Paham ya? Atau dia lahir biasa, kemudian berapa bulan mengecil. Itu hampir sama sebenarnya. Ini biasanya salah satu orang tuanya dulu, sebelum si adik ini ada dalam kandungan. Nah, ini sebelum si adik ada dalam kandungan, orang tuanya itu pernah. Kalau hubungannya dengan kaki, ini berhubungan dengan dua kemungkinan. Satu, keluarga. Yang kedua, rizki. Kalau dagingnya hilang, daging si anak ini hilang, berarti insya Allah hubungannya dengan rizki.
Kalau adanya di kaki berarti urusannya dengan keluarga. Kalau orang tua si adik ini dengan keluarga berarti orang tua ini berhubungan dengan orang tuanya. Dengan kakeknya si Dengan adik. kakeknya si adik atau neneknya si adik. Nah, yang bagaimana hubungan dengan rizki? Kalau itu kecil berarti insya Allah dulu entah ayah atau ibunya si adik itu bisa aja pernah meminjam uang pada orang tuanya. Ini pernah, ini hanya cerita ya. Meminjam uang pada orang tuanya padahal dia butuh, kemudian orang tuanya pas memang nggak punya uang. Tapi kelihatannya orang tuanya punya. Nggak Paham ya? aja. Nggak ngelihat anu, tapi ini anunya dia aja, apanya persepsi dia. Pada waktu dia nggak ada, benar. Demi Allah nggak ada. Nah, pada waktu itu karena dia emosional, dia pulang. Sehingga terucaplah, aku besok tidak akan meminta tolong bantuan kepada orang tua saya. Titik itu sudah menjadi sumpah. Tidak akan minta bantuan. Nah, padahal dia lupa bahwa dulu dia itu pada waktu masih bayi disusuin sama orang tuanya. Dia minta tolong, tidak minta tolong, orang tuanya itu ngasih susu. Dia bisa berjalan, dia bisa ngomong, tidak minta pun orang tua ngasih makan. Wah, misalnya, kalau dia udah gede, kami bilang, aku nggak akan minta tolong lagi sama. Udah selesai sudah. Itulah yang tidak pernah terpikir. Itu berarti seorang tersebut memang. Ini kalau kasusnya mirip-mirip di titik itulah. Nah, inilah yang belum pernah terpecahkan. Ini harus hati-hati. Tangan yang nggak ada kakinya. Begitu sebenarnya. Nah, ini tidak pernah terpecahkan. Kenapa? Karena memang nggak sampai. Inilah yang harus kita pikirkan. Memang kita tidak boleh menyalahkan saudara kita yang enggak, ini ilmu. Jangan sampai kita itu besok yang belum nikah kan gitu nih, berani sama orang tuanya, kan betul begitu. Coba umpamanya, kalau yang sampai sekarang belum nikah coba dicek dengan orang tuanya berani enggak, emosional enggak. Loh kenapa? Ya itu bisa berhubungan. Lah kenapa berhubungan? Makanya Allah belum ngasih. Kenapa nggak ngasih? Siapa tahu kamu emosional dengan orang tuamu. Emosional itu sehingga kamu itu atau siapapun punya anak, kamu belum minta ampun kepada Allah, belum minta maaf pada orang tuamu, anakmu bisa seperti itu. Makanya Allah mencegah dulu. Jadi menghalangi ya. Nah, itu cara Allah. Nah, orang nggak tahu. Biasanya orang protes. Jadi kecenderungan anak itu kalau banyak masalah atau dia mungkin belum rumah tangga atau mungkin dia banyak hal itu otomatis pasti ada sangkut paut dengan orang tua kalau gitu. Insya Allah biasanya besar di situ. Kemarin itu juga ada pasien saya itu, dia belum menikah di umur 45. Saya tanya, tahu kira-kira? Tahu Ustadz, kenapa? Kalau saya lihat Ustadz di YouTube, saya sering emosi dengan orang tua saya. Satu, yang kedua, saya pernah bersumpah, yang saya memang nggak sadar waktu itu masih muda, saya belum mau menikah jika saya belum kaya. Lah itu, lah kaya menurut Mbak sama kaya menurut Allah itu yang sebelah mana samanya? Perempuan lah. 48 kalau nggak 45 antara itu. Baru berapa hari ini? Itu kerja di mana Pak Ustadz? Nggak, maksudnya barangkali ya. teman-teman YouTube-nya. Oh, pertanyaannya meluas ya. Itu bahaya. Ini kan membuka peluang untuk menyelamatkan teman-teman Ustadz. Tapi memang nggak sedikit Ustaz, saya juga dengar gitu banyak yang kadang sering main di rumah ya, simpan aja Ustaz, doain dong saya ini belum dapat jodoh. Itu kecenderungan pertanyaan itu hampir banyak memang. Nah, itu kalau memang itu sebenarnya menurut saya beliau diselamatkan. Siapa tahu kalau memang punya anak cacat gimana coba? Lebih sedih dia akan membawa anak yang memang dilahirkan diizinkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Lebih sedih lagi hidupnya. Makanya di situ baik-baiklah dengan orang tua, bilang aja nggak boleh. Kan udah banyak tahu kita Islam itu. Ketika ada seorang anak rezekinya seret, banyak masalah ataupun misalnya salah satunya itu unsur dari orang tua. Memang betul. Ya salah satunya memang di situ. Salah satu. Usia di bawah 45 tahun ya. Iya, salah satunya ya. Semuanya bisa dianalisa dari sisi akhlak.
Jadi sisi akhlak insya Allah bisa. Silahkan kita survei kalau mau. Ayo kita survei. Saya berani kok. Teman-teman psikolog, ayo. Jangan hanya baca buku dari negara barat aja. Dalam Islam ada. Barat aja. Coba gimana juga. Gimana orang itu bisa terjadi bencong atau gay dan sebagainya. Memang dia mau cari solusi, tapi bukan cari solusi. Dia hanya berdiri di tengah karena ada ilmunya, kemudian dia, kalau saya, ini Islam, ada. Jelas ini, tinggal nanti ibumu masih ada, enggak. Tanyain ibumu bener. Banyak. Saudara kita ada, teman kita juga ada yang begitu. Bener nggak dulu ibumu itu pengen kamu itu anaknya perempuan? Bener, dia ngomong bener. Ibu, saya pengen anak saya itu perempuan. Nggak taunya setelah gede, setelah SMP, SMA itu ngomong ibu. Nah, setelah gede, beneran. Nah, disinilah sebenarnya ketemu titik-titik udah banyak memang betul. Belum lagi anak kelihatannya laki-laki maco, nggak ada sih mirip-mirip. Nah, nggak taunya orang tuanya salah satunya itu merasa istrinya itu sebagai pemimpin, jadi dia itu takut dengan istrinya. Ini takut beneran menyerahkan pada istrinya, takut beneran. Jadi dia itu istilahnya. Kalau dia sebenarnya seorang laki-laki itu kan imam di keluarganya. Dia sampai lupa bahwa dia itu imam. Padahal orangnya itu sholatnya bagus. Ibadahnya bagus. Tapi kenapa begitu? Lah memang ada yang kurang di hadapan Allah Ta'ala. Nah akhirnya si anak ini lahir laki-laki gagah. Tapi dia awal mimpi basahnya hubungannya dengan laki-laki. Loh. Kan bingung akhirnya. Akhirnya memang begitu. Nah ini yang tidak pernah dijumpai dengan ini. Karena mimpi itu kan bunga tidur. Ya bagi orang-orang asal cerita. Kalau saya mimpi itu tetap akan saya pikirkan. Bunga tidur benar apa enggak? Kan gitu. Atau bagian dari sisi kehidupan dia. Dan itu bagian dari tanda Allah. Begitu-begitu aja kalau saya. Walaupun saya memang tidak percaya 100% dengan mimpi ya. Tapi saya tetap. Kalau kita baca berita itu tetap dibaca gitu loh maksudnya ya. Persoalan itu hoax apa enggak, baca aja dulu gitu. Nanti kan dari baca itu kita bisa berpikir bahwa oh ini hoax atau oh ini kayaknya bener, kayaknya masih kayaknya ya. Insya Allah ada lah karena kita juga bukan bodoh-bodoh amat gitu maksudnya. Iya berarti kalau Ustadz Danu menyimpulkan sederhana bahwa takdir apapun dalam kehidupan kita itu berdasarkan perilaku kita sebelumnya. Cakep. Nah, sekarang kita itu nanti akan kejawab ini, cakep ini. Ini saya lebih fokusnya ke takdir tadi gitu. Yeah. Contoh tadi ada yang melahirkan dengan keadaan anak yang seperti itu. Ada orang yang menikah. Di awal kan pasti dia nggak mau bercerai, nggak mau berpisah. Tapi pada perjalanan kemudian mungkin ada masalah berpisah. Apakah perceraian juga adalah takdir yang disebabkan oleh kedua orang itu sebelumnya? Cakep. Jauh dari Allah atau seperti apa Ustaz? Cakep ini Ustaz. Saya suka. Tapi dengan hati yang sangat berat nih. Saya harus menghentikan dulu untuk Kaiser. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Begitu teman-teman ya. Pertanyaan. Ini pertanyaannya adalah sama seperti Ustadz Hilman tadi. Insya Allah saya akan menjawab di sesi berikutnya. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video selanjutnya tentang hubungan pernikahan, khususnya tentang perceraian. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.